Halo semuanya, perkenalkan, saya Kevin Onsu, mahasiswa PGSD Unima semester 4 dengan NIM 23105134. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode studi kasus. Sebelum kita mengetahui apa itu metode studi kasus, kita perlu mengetahui mengenai apa sih itu penelitian kualitatif. Nah, menurut Melong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Metode penelitian kualitatif dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data kualitatif. Apa itu? Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Nah, di dalam penelitian kualitatif ini terdapat beberapa macam metode, yaitu metode etnografi, studi kasus, studi dokumen atau pustaka, observasi alami, fenomenologi, dan deskriptif. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metode studi kasus atau studi case. Jadi, studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris a case study atau case studies. Kata kasus diambil dari kata case yang menurut kamus Oxford Advanced Learning Dictionary or Correct English tahun 1983 diartikan sebagai yang pertama, contoh kejadian sesuatu. Yang kedua, kondisi aktual dari keadaan atau situasi. Dan yang ketiga, lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih selanjutnya disebut kasus. Sejak kemunculannya, jenis penelitian ini memperoleh banyak kritik karena dianggap analisisnya lemah, tidak objektif, dan penuh bias. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik sebagai alat analisis, kritik semacam itu berlaku untuk semua jenis penelitian kualitatif. Anehnya, walaupun memperoleh banyak kritik, studi kasus tetap digunakan bahkan semakin meluas, khususnya untuk studi ilmu-ilmu sosial, mulai dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, sejarah, dan ekonomi, hingga ilmu-ilmu terapan seperti perencanaan kota, ilmu manajemen, pekerjaan sosial, dan pendidikan. Bagaimana studi kasus dilakukan? Studi kasus dilakukan dalam latar alamiah, holistik, dan mendalam. Alamiah artinya kegiatan pemerolehan data dilakukan dalam konteks kehidupan nyata atau real life events. Tidak perlu ada perlakuan-perlakuan tertentu baik terhadap subjek penelitian maupun konteks di mana penelitian dilakukan. Biarkan semuanya berlangsung secara alamiah. Holistik artinya peneliti harus bisa memperoleh informasi yang akan menjadi data secara komprehensif, sehingga tidak meninggalkan informasi yang tersisa dari data yang akan diperoleh, fakta atau realitas. Agar memperoleh informasi yang komprehensif, peneliti tidak saja menggali informasi dari partisipan dan informan utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga orang-orang di sekitar subjek penelitian. Catatan-catatan harian mengenai kegiatan subjek atau rekam jejak subjek. Menggunakan istilah studi kasus artinya ialah peneliti ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus tunggal maupun jamak. Steck dalam Dezin dan Lincoln edisi 1994 menyebutnya what can be learned from a single case. Agar sebuah kasus bisa digali, maknanya peneliti harus pandai-pandai memilah dan memilih kasus macam apa yang layak diangkat menjadi tema penelitian.
Bobot kualitas kasus harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, tidak semua persoalan atau kasus baik pada tingkat perorangan, kelompok, atau lembaga bisa dijadikan bahan kajian studi kasus. Begitu juga, tidak setiap pertanyaan bisa diangkat menjadi pertanyaan penelitian atau research questions. Ada syarat-syarat tertentu, sebagaimana dijelaskan di dahulu, agar sebuah peristiwa layak diangkat menjadi kasus, penelitian studi kasus. Begitu juga ada syarat-syarat tertentu agar sebuah pertanyaan bisa diangkat menjadi pertanyaan penelitian. Adapun manfaat studi kasus, penelitian studi kasus bermanfaat dalam penelitian kualitatif karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena tertentu dalam konteksnya. Contohnya seperti membangun teori. Hasilnya penelitian studi kasus dapat digunakan untuk membangun teori baru atau menguji teori yang ada. Ada beberapa langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama itu pemilihan tema. Topik dan kasus. Pada tahap pertama ini peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge-nya, bidang yang dipelajari. Misalnya mahasiswa jurusan atau program studi manajemen pendidikan wajib memilih kasus yang memang menjadi wilayah kajian bidang tersebut. Yang kedua itu pembacaan literatur. Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Menurut Yin, tahun 1994, pembacaan literatur sangat penting untuk memperluas wawasan peneliti di bidang yang akan diteliti dan mempertajam rumusan masalah yang akan diajukan. Berikut yang ketiga itu ada perumusan fokus dan masalah penelitian. Langkah sangat penting dalam setiap penelitian ialah merumuskan fokus dan masalah. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Yang berikut yang keempat itu ada pengumpulan data. Sebagaimana telah ditulis di sebelumnya, maka data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik seperti wawancara, observasi perlibatan atau participant observation, dan dokumentasi. Selanjutnya itu yang kelima itu ada penyempurnaan data, di mana data yang telah terkumpul perlu disempurnakan. Bagaimana caranya peneliti mengetahui datanya kurang atau belum sempurna? Caranya ialah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Yang berikutnya itu ada pengolahan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian atau coding, mengklasifikasikan data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Yang selanjutnya itu ada analisis data. Setelah data berupa transkrip, hasil wawancara dan observasi, maupun gambar, foto, catatan harian subjek, dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. Analisis data studi kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Yang kedelapan itu yang selanjutnya ada proses analisis data. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu, sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Yang selanjutnya itu yang kesembilan itu ada dialog teoretik, di mana untuk melahirkan temuan konseptual berupa tesis, statement, setelah pertanyaan penelitian terjawab, peneliti studi kasus khususnya calon magister dan lebih-lebih doktor melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu melakukan dialog temuan tersebut dengan teori yang telah dibahas
di bagian kajian pustaka, sehingga bagian kajian pustaka bukan sekedar ornamen belaka. Yang selanjutnya yang ke-10 ada triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, yang ini dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Yang selanjutnya itu yang ke-11 itu ada simpulan hasil penelitian, di mana kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian ini ialah peneliti mengulang atau meringkas apa yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, tetapi membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah laporan penelitian. Langkah paling akhir kegiatan penelitian ialah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum. Menurut Yunus tahun 2010, ada beberapa versi mengenai laporan penelitian. Tetapi secara umum terdapat 3 syarat agar laporan penelitian dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah, yakni yang pertama itu ada objektif, yang kedua ada sistematik, dan yang terakhir itu adalah mengikuti metode ilmiah. Nah, sampai di sini sudah mengertikan apa sih itu studi case. Semoga dari materi ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua di kemudian hari. Akhir kata, terima kasih.